doa supaya kita doa untuk keluarga kita masing-masing. Dan ketiga adalah saatnya kita bersyukur atas keluarga kita masing-masing dan berjanji tetap menjaga dan memeliharanya. Tema keluarga kudus tentu bukanlah asing lagi bagi kita ketika kita bicara keluarga. Dalam kitab suci ada banyak peristiwa-peristiwa terjadi dalam keluarga. Sabda yang menjelma menjadi manusia, Allah yang turun ingin dekat dengan kita, mempunyai berbagai macam cara. Mungkin saja dia menggunakan cara-cara yang spektakuler, yang megah, yang mewah. Tetapi Allah menggunakan sebuah sarana yang disebut dengan keluarga. Dia masuk lewat sebuah keluarga yang sederhana. Sebuah keluarga yang tidak mampu mendapatkan tempat untuk bersalin. Sebuah keluarga yang membaringkan bayinya di palungan. Memang keadaan semacam ini jauh dari kemewahan, jauh dari kenyamanan. Tetapi cinta Maria dan Yosef, tetapi iman mereka adalah suatu kemewahan, suatu kemegahan. Inilah inti mereka disebut keluarga yang suci, keluarga yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman, dokumen gereja mengatakan setiap pengikut Kristus dipanggil untuk sebuah kesucian yang sempurna, dipanggil untuk sebuah kekudusan. Artinya kita sebagai anggota keluarga, termasuk keluarga kita, keluarga Kristiani, dipanggil untuk sebuah kekudusan. Konkretnya dipanggil untuk sebuah kasih yang semakin sempurna setiap hari. Sama, kita melihat, kita mencontoh keluarga kudus. Ya, kita tahu mereka disebut kudus, mereka disebut suci, keluarga mereka. Karena apa? Karena ada Yesus di dalamnya. Karena Yesus hadir di dalam mereka. Tetapi mereka juga orang-orang yang sama seperti kita, orang biasa yang pernah ragu. Ketika Maria mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Sama, Santo Yusuf juga ingin diam-diam menceraikan Maria. Tetapi intinya adalah setelah mengalami suatu pergolakan, setelah menghadapi suatu krisis, apa yang mereka buat? Mereka mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti Abraham. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi, pergilah, tinggalkanlah, keluarlah dari Ur, karena aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi, dan dia pergi mengikuti Tuhan. Dan setelah mereka tua, belum juga janji Tuhan terpenuhi. Mereka belum punya anak satupun. Bagaimana dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit? Mereka sudah tua. Tetapi mereka tetap berserah. Tetapi yang ketiga, ketika mereka punya anak yang susah-susah dicari, sudah tua, Tuhan meminta korbankanlah anak ini. Dan Abraham mau. Inilah suatu gambaran iman yang tahan tantangan, yang tahan uji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita belajar berbicara tentang keluarga, tentu kita bicara tentang iman. Keluarga Kristiani, keluarga yang mengimani Kristus, keluarga yang berjalan bersama Kristus. Maka tentu dalam perayaan Hari Raya Keluarga Kudus ini,
Yang pertama, kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas pekerjaan kita, terutama atas warisan iman yang telah diberikan kepada kita. Entah itu lewat orang tua kita, kakek nenek kita, entah itu lewat perkawinan. Tuhan mempunyai cara, berbagai macam cara untuk memanggil kita untuk hidup ke dalam iman ini. Iman inilah yang harus kita rayakan, yang harus kita laksanakan. Setiap hari Minggu, setiap hari kita merayakannya bersama-sama sebagai umat, sebagai paroki di tempat ini. Tapi setiap hari kita bisa merayakannya dalam keluarga kita masing-masing, dalam setiap relasi kita. Ketika kita melihat kandang Natal ini, jauh dari kenyamanan, rupanya untuk menjadi kudus, kemewahan tidak penting. Untuk menjadi suci, kemegahan tidak menjadi penting. Kekudusan ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama adalah iman. Bagaimana kita menghidupi iman kita? Supaya apa? Supaya kita menghadirkan Yesus setiap hari dalam rumah kita. Dengan cara melaksanakan firman-Nya. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Dan yang kedua, bagaimana kita menghidupi kasih itu yang merupakan cerminan aktualisasi pengungkapan iman kita sehari-hari. Dan yang ketiga, pesan dari Paus Fransiskus. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Dalam keadaan kita yang tidak sempurna ini, sudah sepatut dan selayaknya kita bertumbuh dalam pengampunan, belas kasih, dan kerahiman. Karena apa? Karena Natal adalah lambang ungkapan cinta kerahiman Allah kepada kita, sehingga Dia menyerahkan anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf ini, kita diajak untuk melihat keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita menghadirkan Allah, bagaimana kita menghidupkan iman kita di dalamnya. Saat-saat doa bersama, saat-saat untuk mengampuni, saat-saat untuk berbagi, saat-saat untuk memberikan nasihat, saat-saat untuk memberikan pujian, saat-saat juga untuk menikmati hidup bersama. Itulah keluarga, di mana dokumen gereja menyatakan keluarga adalah inti dari gereja. Maka konsekuensinya kita tidak perlu pergi ke gunung, pergi ke luar negeri, pergi jauh-jauh untuk mencari kekudusan. Hari ini kita dipanggil mencari kekudusan di keluarga kita masing-masing. Ternyata kita masih punya PR banyak untuk mengampuni di keluarga kita. Ketika ternyata kita masih mempunyai PR banyak untuk berbagi di keluarga kita. Ternyata kita masih punya PR banyak di keluarga kita untuk saling menghargai, mendengarkan. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita dengan perantaraan keluarga kudus Nazaret. Keluarga kita semakin hari semakin berkembang, semakin mampu kita cintai, kita jaga, dan kita rawat. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing.